Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selalu ada alasan bagi kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan kasih dan rahmat-Nya setiap pagi. Bahkan Tuhan juga memperbaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu menjadi ciptaan yang baru. Seperti firman Tuhan juga katakan, jadi barang siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Kita adalah ciptaan yang baru. Tanpa terasa, Efesus pasal 4 di ayat yang terakhir, di 31 dan 32, ini judul perikopnya juga tentang manusia yang baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sama-sama belajar kurang lebih 1 minggu ini, kita menjadi manusia yang baru, ya. Saya bacakan firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini. Di ayat ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan dengan sesamanya. Tidak ada manusia itu yang bisa hidup sendirian. Dengan kondisi itu tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan ataupun benturan antara satu sesama dengan sesama yang lain. Nah, dari gesekan yang terjadi bisa menyebabkan seperti yang 31 katakan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan juga fitnah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia cenderung ingin menang sendiri. Dia merasa paling benar, dia merasa bahwa dialah yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Kalau kita bisa menekan kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya hal-hal yang disampaikan ini tidak akan terjadi. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, hendaklah dibuang dari antara kamu. Kita harus dengan sengaja membuang sikap-sikap yang tidak baik itu, Bapak Ibu Saudara. Kita buang. Kalau tidak, kita akan terjebak di dalam kondisi yang namanya kita akan berbuat kejahatan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada 3 hal di ayat ke-32 yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi manusia ciptaan yang baru. Seperti apa? Yang pertama, di ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus ramah, kita harus baik terhadap sesama kita. Kalau kita berjumpa, kita harus menyapa dengan penuh kelembutan. Kita tidak boleh memiliki pikiran negatif. Kita harus percaya bahwa sesama kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, saling menolong, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Alangkah indahnya kalau kita bisa melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kita harus ramah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, cara yang kedua adalah penuh kasih mesra. Dikatakan penuh kasih mesra, kita harus saling mengasihi, ya. Orang yang mengasihi itu tidak menuntut, tapi orang yang mengasihi itu memberi. Dan orang yang mengasihi itu mau berkorban, Bapak Ibu Saudara. Seperti Yesus lahir datang ke dunia, Dia mengasihi Anda dan saya. Dia berkorban bagi Anda dan saya. Sehingga hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang benar-benar nyata, itu benar-benar terjalin antara sesama manusia. Hiduplah di dalam penuh dengan kasih mesra, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga dan yang terakhir, dikatakan, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita adalah orang yang diampuni. Siapakah kita kalau Tuhan saja mengampuni kita? Kok kita tidak mau mengampuni orang lain? Kalau hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, kita bisa mengampuni. Itu berbicara tentang keputusan. Maka saya percaya di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah ada yang namanya akar kepahitan. Yang ada hanyalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama lakukan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya percaya hidup Anda akan dipenuhi dengan yang namanya kasih Allah. Ya, selamat beraktivitas.
Sukses selalu, Tuhan menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati.